Nah, tapi nih geng ya, nggak semua orang bisa percaya gitu aja. Kita bisa lihat sendiri ya, dari looks-nya itu aja sudah jelas sekali kalau itu merupakan manekin yang dibungkus dengan benda seperti kain atau plastik yang berwarna putih. Ya, arahnya adalah seperti manusia yang meninggal lalu dibalut oleh kain kafan. Ya, arahnya adalah tradisi atau cara umat muslim memperlakukan jenazah gitu. Jadi mau berkilah kayak gimana pun, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membicarakan soal kontroversi salah satu brand besar yang bisa dikatakan ya beberapa kali terlibat kontroversi lah. Nah, kali ini kontroversinya benar-benar mengundang amarah umat, amarah orang-orang yang sedang berduka, amarah orang-orang yang pro terhadap rakyat Palestina. Nama brand yang akan kita bahas adalah brand Zara. Yang mana brand Zara ini membuat sebuah campaign yang mengundang amarah orang-orang yang pro terhadap Palestina. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, ini penampakan beberapa fotonya. Nanti kita bakal jelaskan apa makna dari foto-foto tersebut dan apa saja kontroversi yang pernah melibatkan brand yang satu ini. Dan juga nanti secara singkat gue bakal menjelaskan sedikit tentang sejarah dan background brand Zara ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Sedikit profil tentang brand Zara. Zara merupakan salah satu perusahaan atau brand fashion ternama yang ada di dunia yang didirikan oleh seseorang yang bernama Amancio Ortega. Nah, berdirinya udah cukup lama pada tahun 1975 di La Coruña, Spanyol. Awal mula terbentuknya brand Zara ini gara-gara rasa jenuh dan juga resah yang dirasakan oleh si pendirinya, geng. Yang mana pada saat itu dia ngelihat perkembangan brand fashion yang gitu-gitu aja. Ya, fashion yang ada di dunia ini menurut dia sangat monoton. Yang mana semua pakaian yang dipakai oleh orang-orang di saat itu bisa dikatakan tidak banyak pilihannya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membuat sebuah brand fashion agar orang-orang lebih banyak pilihan dan rela membayar mahal demi hal tersebut. Pada awalnya, Amancio Ortega itu memulai brand fashion dengan fokus membuat pakaian untuk style pada malam hari, kayak orang mau party, mau pesta, dan juga pakaian dalam. Yang pastinya pakaian dalamnya yang fashionable gitu. Dia pertama kali membuka toko pertamanya pada tahun 1975 dan di saat itu dia menamai usaha fashionnya itu dengan nama Zorba yang diambil dari judul sebuah film yaitu Zorba the Greek. Kalau kalian pernah lihat nih filmnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah bar yang letaknya tidak jauh dari tokonya. Ternyata bar itu memakai nama yang sama yaitu Zorba juga. Akhirnya mau tidak mau Amancio ini mengubah nama tokonya dari Zorba menjadi Zara. Nah, itu awal pertama kali tercipta namanya Zara. Tokonya tersebut berkembang dengan sangat pesat karena memang tujuan awal dia adalah untuk membuat orang-orang memiliki lebih banyak pilihan fashion, bisa bergaya dengan style mereka masing-masing. Karena di saat itu menurut Amancio, orang-orang hanya memakai pakaian yang itu-itu aja, model yang sudah disodorkan oleh para produsen, jadinya nggak banyak pilihan. Nah, karena idenya ini benar-benar diterima oleh masyarakat, nah akhirnya dia berhasil untuk ekspansi bisnis sampai ke Porto, Portugal pada tahun 1988 dan membuka sebuah toko di Amerika Serikat yaitu di New York pada tahun 1989. Pada rentang tahun 1990, Zara akhirnya melakukan ekspansi ke Prancis dan setelah itu pada tahun 1992 mereka ekspansi ke Meksiko. Pada tahun 1993 mereka ekspansi ke Yunani, Belgia dan juga Swedia. Pada tahun 2000 baru bukanya di Brazil dan pada tahun 2002 buka di Singapura dan juga Jepang. Lalu di tahun 2005
2003 mereka ekspansi lagi dan buka toko lagi di Malaysia. Dan pada tahun 2005 barulah Zara ekspansi ke Indonesia. Nah, Indonesia itu baru ada setelah Malaysia, geng. Bahkan ya, di Australia aja Zara itu baru masuk tahun 2011 bersamaan dengan Taiwan dan juga Afrika Selatan. Nah, jadi bisa dikatakan brand Zara di Indonesia itu sudah cukup lama, ya sekitar 18 tahunan. Secara spesifiknya di Indonesia, Zara ini masuk pada tanggal 18 Agustus tahun 2005. Dan selama Zara ada di muka bumi ini, ternyata sudah banyak barisan-barisan kontroversi yang terjadi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utamanya. Sebuah kontroversi yang dilakukan oleh Zara yang baru-baru ini terjadi dan menyebabkan banyak protes serta boykot. Bahkan ya Zara store-nya sampai di demo, yaitu foto katalog brand Zara yang menirukan korban-korban yang tewas di Palestina. Mungkin kasus yang satu ini sudah banyak kalian lihat di media sosial. Banyak berseliweran dan juga komentar para netizen di postingan maupun beritanya itu pedas-pedas banget. Jadi Zara membuat sebuah foto katalog yang berjudul Zara Atelier Collection 04. Nah, konsepnya kalau secara kasat mata kita melihat ini semacam sebuah foto yang bertemakan horor, konsepnya berantakan. Tetapi kalau untuk umat muslim pasti langsung sadar dengan salah satu props yang digendong oleh modelnya. Kalian bisa lihat ya, modelnya itu menggendong sebuah props yang dibalut dengan kain putih. Ya udah pasti hanya ada dua kemungkinan tuh kalau dari bentuknya. Antara itu manusia asli di dalam bungkusan itu atau itu manekin. Nah, tetapi yang jelas, balutan kain putih yang menutupi sesuatu di dalam props tersebut adalah bentuk kain kafan. Dengan istilah lain adalah kain pocong. Yang mana ini secara jelas gitu ya, mau ke negara manapun, ke belahan dunia atau belahan bumi manapun, ini adalah cara umat muslim atau orang Islam dalam memperlakukan mayit atau memperlakukan jenazah, yang mana sebelum dikubur, dimandikan, lalu dikafani. Yang jadi pertanyaannya, apa korelasinya konsep dari Zara dengan seseorang yang sedang menggendong jasad yang sudah terbalut kain kafan? Apa korelasinya gitu? Konsep macam apa yang ingin mereka usung? Lalu ditambah lagi nih, ada beberapa props yang berupa patung dengan anggota tubuh yang hilang. Nah, berarti kan itu bisa dikatakan semacam korban, antara korban bencana atau korban perang. Lalu ada lagi foto yang memperlihatkan manekin terbungkus oleh sesuatu, ya yang seperti gue katakan tadi, yaitu seperti kain kafan, tetapi di dalam penjelasannya dikatakan itu plastik yang berwarna putih. Nah, lalu props tersebut berada di sebuah kotak kayu yang mirip seperti peti mati. Nah, dan model yang gue sebutkan sebelumnya yang menggendong props yang terlihat seperti pocong tadi itu bernama Kristen McMinami. Nah, lalu ada lagi foto lain masih di konsep yang sama, yaitu modelnya didandani seperti bagian wajahnya habis terkena debu. Kalau kalian perhatikan ya, dari salah satu model yang wajahnya penuh debu tersebut, debunya itu persis berwarna putih. Nah, ini menggambarkan seolah-olah Zara ingin mengolok-ngolok kejadian di mana ketika Israel mengirimkan bom fosfor ke para warga atau sipil Palestina. Bom fosfor atau lebih dikenal dengan bom fosfor putih ini, itu adalah zat kimia yang sangat mudah terbakar bila terkena oksigen. Nah, sebenarnya penggunaan senjata jenis fosfor putih ini sangat dilarang oleh dunia internasional di dalam perang. Nah, jadi seolah-olah campaign Gaza ini memperolok-olok kejadian tersebut, yang mana sebenarnya kejadian ini ya aslinya sangat menyayat hati. Tidak ada satupun warga Gaza yang bisa lolos dari efek bom kimia yang satu ini. Selain itu, kalau kalian perhatikan baik-baik, terdapat sebuah lubang yang ada di background si model dalam foto campaign tersebut. Lubang di dinding ini bentuknya mirip sekali seperti setengah peta Palestina. Tapi itu merupakan peta Palestina di masa lalu, ketika wilayah Palestina masih besar, belum diklaim oleh Israel seperti sekarang. Dan jika kalian melihat foto-foto tersebut, konsepnya, apa yang terlintas di pikiran kalian? Kalau gue jujur aja, seperti yang gue katakan tadi, gue langsung ngeh kalau itu adalah pocong
atau ya seperti manusia yang terbalut kain kafan, yaitu konsep dari cara umat muslim memperlakukan jenazah. Kenapa harus mengarah ke sana? Yang mana akhirnya banyak yang mulai sadar kalau konsep ini semacam memperolok-olok para korban yang tewas dalam konflik antara Israel Palestina, terkhususnya di wilayah Gaza. Nah, ketika pihak Zara memposting foto tersebut, itu nggak butuh waktu yang lama. Banyak masyarakat seluruh dunia yang pro terhadap Palestina langsung sadar kalau konsep ini benar-benar menyerupai kondisi di Gaza saat ini. Lalu ada beberapa foto yang sepertinya sudah dihapus dari website resmi dan media sosial milik Zara. Nah, namun sudah terlanjur banyak netizen yang benar-benar merasa sakit hati, tersinggung dengan konsep yang diusung oleh Zara di tengah-tengah penderitaan rakyat Palestina. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang bereaksi atas apa yang dilakukan oleh Zara ini. Lalu tidak hanya Zara, masyarakat seluruh dunia yang pro terhadap Palestina mengecam orang-orang yang berada di belakang layar pemotretan tersebut. Seperti salah satunya fotografer yang bernama Tim Walker. Lalu ada art directornya yang bernama Baron and Baron. Lalu ada stylistnya yang bernama Ludivine Poiblanc. Lalu ada set designernya yang bernama Sonahet. Dan juga orang-orang di balik layar yang lain itu juga ikut terkena imbasnya. Nah, orang-orang dibuat bingung apa alasan Zara dan apa tujuan Zara membuat konsep seperti itu, membuat campaign yang menyinggung seperti itu. Dan di saat itu, Zara belum menanggapi apa-apa. Zara belum memberikan klarifikasi apapun untuk sementara waktu, dan netizen seluruh dunia yang pro terhadap Palestina benar-benar mengamuk. Atas kejadian tersebut, geng, banyak yang melakukan aksi demo atau protes di depan store Zara. Dan protes tersebut justru datang dari Australia, Eropa, dan bahkan sampai ke negara kita juga. Nah, salah satu protes yang dilakukan oleh warga Australia yang pro-Palestina. Mereka berdemo di depan store Zara, dan setiap orang yang berdemo itu membawa berbagai benda yang dibuat seolah-olah mirip dengan orang-orang Palestina yang tewas menjadi korban dan ditutupi oleh kain kafan atau kain putih. Dan juga mereka datang ke store Zara membawa bendera Palestina. Nah, mereka nggak cuma protes di depan toko, bahkan mereka sampai masuk ke dalam toko dan menenteng semua benda yang mereka bawa seolah-olah mereka sedang mengangkat jenazah. Lalu aksi yang sama juga terjadi di Turki, geng. Nah, kali ini benda-benda yang dibawa tidak hanya menyerupai anak-anak Gaza yang meninggal dan telah dibalut oleh kain kafan, tetapi para pendemo atau orang-orang yang protes datang ke sana dengan membawa foto campaign dari Zara yang bermasalah tersebut. Nah, lalu aksi lainnya terjadi juga di Skotlandia, sampai pihak store Zara terpaksa menutup tokonya untuk hari itu. Nah, lalu yang lebih parah adalah yang terjadi di Kanada. Nah, bisa bayangkan ya, negara-negara barat ini bahkan lebih brutal aksinya dibanding dengan di negara kita, geng. Nah, mereka sampai mencoret semua tulisan Zara yang ada di tokonya. Lalu kemudian, tulisan Zara yang sudah dicoret itu diganti atau ditiban dengan tulisan Gaza. Nah, semuanya dicat dengan pilox berwarna merah. Barulah setelah itu, aksi tersebut semakin melebar ke banyak negara, salah satunya negara kita Indonesia. Di Indonesia sendiri itu terjadi protes, tepatnya di Bandung, yaitu di PVJ, Paris Van Java. Aksi yang dilakukan oleh massa pro-Palestina ini juga sama, persis seperti yang terjadi di Turki dan juga Australia, yang mana mereka membawa props berupa boneka yang ditutupi dengan kain putih yang menggambarkan jasad anak-anak Palestina yang sudah terbalut kafan. Dan di saat itu, mereka menaruh semua props tersebut di lantai store Zara yang ada di PVJ tersebut. Nah, mereka juga sambil membawa bendera Palestina dan membawa beberapa foto yang memperlihatkan penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang di Palestina. Nah, lalu geng, untuk mengetahui Zara ini pro-Israel atau Palestina memang agak sulit untuk kita korek gitu ya. Karena di dalam perusahaan Zara sendiri itu karyawannya dari berbagai kalangan dan dari berbagai keturunan. Bahkan keturunan Arab juga ada. Nah, tetapi kalau kita ambil salah satu kasus nih, yaitu kasus dari salah satu karyawan Zara yang menjabat sebagai kepala desainer yang bernama Vanessa Perelman. Vanessa ini pada tanggal 9 Juni tahun 2021 itu pernah mengirimkan sebuah pesan yang benar-benar menyinggung. Dia mengirimkan pesan kepada seorang model laki-laki keturunan Palestina yang bernama Kaher Harhaj.
Nah kebetulan Khaher Harhas ini sebagai anak keturunan Palestina, dia memang aktif memberikan dukungan terhadap Palestina di feed dan juga story Instagramnya. Nah lalu kemudian salah satu postingannya ditanggapi oleh si Vanessa Pearlman tadi, yang mana dia mengutarakan sebuah kalimat sarkas yang berbunyi kayak gini. Mungkin kalau masyarakatmu berpendidikan, maka mereka tidak akan meledakkan rumah sakit dan sekolah yang didanai oleh Israel di Gaza. Nah jadi maksud si Vanessa ini mengatakan kalau rakyat Palestina itu bodoh dan rakyat Palestina sendiri yang ngebom rumah sakit yang notabene atau backgroundnya didanai oleh orang Israel. Nah lalu setelah itu Vanessa ini sarkas lagi kepada si Khaher tadi. Kan si Khaher ini profesinya adalah seorang model. Nah Vanessa langsung sarkas kepada Khaher kayak gini. Dia bilang, aku pikir lucu kalau kamu memilih menjadi model karena pada kenyataannya hal ini ditentang oleh agamamu, ditentang oleh agama Islam. Dan kalau kamu hidup di negara muslim manapun, maka kamu akan dilempari batu sampai mati. Ya mungkin maksudnya rajam. Ya tapi menurut gue pribadi ya, itu hanya sebuah kesalahan dalam penafsiran gitu ya. Ya di dalam agama Islam tidak dilarang untuk menjadi model, tapi ya tergantung model seperti apa. Kan yang dilarang di dalam Islam adalah mengumbar syahwat. Kalau si Khahernya bukan tipikal model yang mengumbar syahwat, kayaknya masih oke-oke aja gitu. Lalu Vanessa ini menambahkan lagi, dia saking bencinya gitu ya kepada Palestina. Dia mengatakan kalau orang-orang di industri entertainment, industri fashion, industri model, semuanya tahu segala kebenaran tentang konflik Israel dan Palestina. Dan dia, si Vanessa, itu berjanji tidak akan pernah berhenti untuk mendukung Israel. Karena menurut dia, orang-orang seperti si Khaher Harhas ini ya datang dan pergi silih berganti. Ya ibaratnya model-model lain juga masih ada. Khaher bisa saja tergeser suatu hari. Menurut dia. Kalian bisa baca sendiri ya dari screenshotan yang gue tampilin ini geng. Lalu, atas apa yang dilakukan oleh Vanessa, ternyata jadi viral. Dan Vanessa ini jadi dikecam di seluruh dunia. Ya bukan karena dia pro-Israel, tetapi kalimat dia itu tergolong kalimat yang rasis. Jadi sudah keluar konteks, menghinanya sudah berlebihan. Dan atas perbuatannya itu, dia diberikan peringatan tegas oleh pihak Zara. Karena menurut pihak Zara nih ya, ini entah benar atau enggak, entah tulus atau cuma pengen tetap ngejaga bisnis. Jadi Zara ini mengaku melalui Inditex, mereka mengatakan kalau mereka tidak menerima dan tidak bertoleransi atas segala bentuk diskriminasi terhadap agama, budaya, dan juga ras. Dan ketika komentar rasis dari Vanessa Pearlman itu menjadi viral, akhirnya Vanessa ini keluar dari Zara. Entah itu dia mengundurkan diri atau justru dia dipecat oleh Zara. Tapi yang jelas dikatakan dia sudah tidak lagi bekerja di sana. Atas kejadian itu geng, Zara akhirnya memberikan klarifikasi. Nah sekarang kita bahas bagaimana klarifikasi dari Zara mengenai foto katalog yang dianggap memperolok-olok korban yang ada di Palestina. Setelah kecaman datang dari berbagai pihak nih geng, ya sebagai sebuah perusahaan mereka ya tetap berusaha untuk memberikan klarifikasi agar tetap menjaga bisnis mereka bisa berjalan. Namun karena campaign yang mereka buat ini sudah terlanjur menciptakan banyak kemarahan dari orang-orang, akhirnya ya Zara mau tidak mau membuat klarifikasi. Di dalam postingan yang dibuat oleh Zara di media sosial mereka, Zara menjelaskan kalau campaign tersebut sudah direncanakan sejak bulan Juli dan baru dilakukan sesi foto di bulan September katanya. Nah berarti mereka ingin menghindari kalau seolah-olah campaign tersebut terinspirasi dari para korban di Gaza, karena menurut mereka timingnya nggak cocok gitu kan. Mereka lebih dulu punya idenya ketimbang perang terjadi. Nah ini menurut Zara. Lalu mereka juga mengatakan maksud dari campaign tersebut adalah menunjukkan beberapa foto mengenai patung yang setengah jadi di dalam sebuah studio pembuatan patung dan dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan pembuatan garment dalam konteks seni. Nah lalu mereka mengatakan sayangnya beberapa customer merasa tersinggung terhadap foto-foto tersebut, yang mana sekarang foto-foto tersebut sudah kami hapus. Nah tapi nih geng ya, nggak semua orang bisa percaya gitu aja. Kita bisa lihat sendiri ya, dari looksnya itu aja sudah jelas sekali kalau itu merupakan manekin yang dibungkus dengan benda seperti kain atau plastik yang berwarna putih. Ya arahnya adalah seperti manusia yang meninggal lalu dibalut oleh kain kafan. Ya arahnya adalah tradisi atau cara umat muslim memperlakukan
menguburkan jenazah gitu. Jadi mau berkilah kayak gimana pun kayaknya agak sulit untuk diterima. Nah, namun Zara mengatakan lagi, mereka menyadari kalau campaign yang mereka buat sudah terlalu jauh dari apa yang mereka maksud. Jadi ibaratnya mereka maksudnya A, tapi ditanggapi oleh netizen malah B menurut mereka. Dan pihak Zara mengatakan mereka menyesali semua kesalahpahaman yang terjadi dan menegaskan mereka tetap menghormati semua orang. Nah, tapi sayangnya ya, meskipun sudah bikin klarifikasi kayak gitu, masih banyak orang-orang yang menyerang Zara sampai saat ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini semua kalau kalian perhatikan baik-baik dari klarifikasi yang dibuat serta diposting oleh Zara, di sana kita tidak menemukan kalimat meminta maaf. Jadi orang-orang udah pada pinter gitu. Ini klarifikasi atau membela diri. Nah, ditambah lagi ada kalimat dalam bahasa Inggris yang artinya beberapa customers atau mungkin beberapa orang di luar sana yang ikut berkomentar itu sudah terlanjur tersinggung dengan foto-foto tersebut. Nah, jadi di sini pihak Zara itu mengklaim kalau para netizen yang berkomentar itu sudah terlanjur emosi duluan, tidak mencari tahu dulu makna dari foto itu menurut mereka. Tapi para netizen tetap mengatakan pada dasarnya foto atau konsep katalog mereka itu adalah konsep yang bermasalah. Instagram dari model yang ada di foto campaign Zara tersebut yang bernama Kristen McMenamy juga tidak luput dari sasaran netizen. Nah, netizen seluruh dunia yang marah dengan campaign kontroversi Zara ini sampai meninggalkan banyak komentar-komentar pedas di postingan si model tersebut. Misalnya ada yang komen shame on you, free Palestine, dan masih banyak lagi kata-kata makian lainnya. Sebenarnya geng, jauh sebelum permasalahan ini muncul, Zara tuh sudah beberapa kali terlibat di dalam kontroversi-kontroversi sehingga membuat mereka ini diboikot. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kontroversi yang pernah muncul tentang Zara, yaitu tidak memberikan upah para pekerja dengan layak. Strategi yang dilakukan oleh Zara untuk bisa mendominasi dunia fashion adalah dengan menerapkan yang namanya fast fashion. Nah, fast fashion itu istilah untuk industri tekstil yang membuat atau mencetak sebanyak mungkin mode pakaian sehingga trennya akan terus berganti-ganti setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyaknya polusi yang terjadi, banyaknya limbah tekstil yang tercipta karena mereka terus-menerus memproduksi pakaian sebanyak-banyaknya. Nah, dalam proses memproduksi pakaian sebanyak-banyaknya ini, mereka biasanya membutuhkan para pekerja yang banyak juga untuk mengendalikan mesin-mesin produksinya. Sehingga para pekerja atau yang disebut dengan para buruhnya itu dituntut untuk harus melakukan pekerjaan mereka dengan sangat cepat untuk waktu yang cukup panjang demi menghasilkan produk tekstil atau pakaian dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Nah, bisa jadi dalam sehari mereka harus mencetak 1.000, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pakaian. Jadi di dalam hal ini mereka benar-benar dikuras tenaganya. Nah, di dalam hal ini Zara sebenarnya sudah beberapa kali menerima tuduhan kalau mereka menerapkan yang namanya kerja paksa di pabrik-pabrik mereka. Pabrik mereka ini berada di berbagai negara, mulai dari Spanyol, Brazil, Argentina, dan juga Myanmar. Nah, namun perihal tuduhan-tuduhan tentang kerja paksa tersebut, Zara membantah semuanya dan mengatakan kalau mereka menerapkan prosedur kerja yang sesuai dengan aturan. Nah, lalu selain itu geng, kita juga udah sempat ngebahas sebelumnya tentang salah satu permasalahan yang terjadi di pabrik milik Zara mengenai pekerja pabrik tekstil yang bernama Bravo yang memproduksi pakaian untuk Zara di negara Turki, yang mana secara diam-diam buruh di sana memberikan pesan di dalam baju Zara yang dijual di wilayah Istanbul. Nah, pesan yang diselipkan di dalam baju tersebut bertuliskan kalau mereka tidak dibayar oleh pabrik Zara yang bernama Bravo. Atas banyaknya tuduhan tersebut, akhirnya induk perusahaan Zara yang bernama Inditex pada bulan Maret tahun 2021 itu pernah merilis sebuah pernyataan di situs web mereka, geng. Nah, di sana mereka mengkonfirmasi kebijakan ketenagakerjaan perusahaan yang mengatakan kalau Zara tidak akan mentoleransi adanya kerja paksa dalam bentuk apapun dan memiliki kebijakan serta tindakan yang ketat untuk memastikan kalau dimanapun pabrik mereka berada itu tidak akan ada yang namanya kerja paksa atau perbudakan atau kecurangan. Nah, ini
ini langsung dari perusahaan induknya. Nah, tapi anehnya nih ya, pernyataan tersebut tidak bertahan lama di website mereka. Pernyataan itu sekarang sudah dihapus. Nah, mengenai salah satu kejadian yang terjadi di Turki tentang pabrik tekstil Bravo yang memproduksi pakaian untuk Zara, pihak Zara mengatakan kalau mereka sudah membayar seluruh kewajiban kontraknya melalui perusahaan induk mereka yaitu Inditex kepada pihak perusahaan Bravo Tekstil. Dan menurut pihak Zara, justru pihak Bravo Tekstil lah yang melakukan korupsi alias tidak membayar upah para buruh. Nah, dan dikatakan pemilik dari perusahaan Bravo Tekstil itu kabur atau menghilang. Nah, jadi bisa dikatakan nih ya, kesalahan tersebut sebenarnya bukan kesalahan pihak Zara, tapi lebih tepatnya kesalahan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Zara, yaitu pabriknya yang bernama Bravo Tekstil. Nah, namun di dalam hal ini, Zara dituntut untuk tetap bertanggung jawab menjamin kesejahteraan para buruh yang bekerja untuk produk brand mereka. Nah, itu dia geng, kontroversi yang sedang dihadapi oleh Zara sekarang. Gimana menurut kalian? Yang salah ini perusahaannya atau justru segelintir orang yang berada di balik layarnya? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.